Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Rahmat. Akan membahas tentang hukum maritim yang telah dipelajari. Pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan. Peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan. Larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jordan E. Ayrton, 2004. Tujuan hukum maritim antara lain: 1. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. 2. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan, antara lain: subjek hukum maritim, objek hukum maritim. Subjek hukum maritim. Contoh: 1. Manusia. A1. Nahkoda kapal. A2. Awak kapal. A3. Pengusaha kapal. A4. Pemilik kapal. A5. Pemilik muatan. A6. Pengiriman muatan. A7. Penumpang kapal. Contoh: 2. Badan hukum. A8. Perusahaan pelayaran. A9. Ekspedisi muatan kapal laut. A10. Internasional maritim. A11. Ditjen Perhubungan Laut. A12. Administrator pelabuhan. A13. Kesyah bandaran. A14. Biro klasifikasi objek hukum maritim. Contoh: 1. Benda berwujud. B1. Kapal. B2. Perlengkapan kapal. B3. Muatan kapal. B4. Tumpukan minyak di laut. B5. Sampah di laut. Contoh: 2. Benda tak berwujud. B6. Perjanjian. B7. Kesepakatan. B8. Surat kuasa. B9. Perintah lisan. Contoh: 3. Benda bergerak. B10. Perlengkapan kapal. B11. Muatan kapal. B12. Tumpahan minyak di laut. Contoh: 4. Benda tak bergerak. B13. Galangan kapal. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada dua penggolongan, yaitu: 1. Hukum maritim nasional. 2. Hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan dan ilmu.